Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, "Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang?" Jawab Hizkia, "Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel." Lalu tanyanya lagi, "Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu?" Jawab Hizkia, "Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku." Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, "Dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya, suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini, akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel." Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Karena apa yang telah dilakukan Hizkia, Raja Babel akan kembali lagi suatu hari nanti, dan menaklukkan Yerusalem." Itu terjadi pada zaman Daniel. Nubuatan ini akan digenapi. Dan hal yang benar-benar membingungkan saya adalah ini. Mengapa Hizkia tidak berdoa kali ini? Apakah dia telah melepaskan Tuhan? Apakah kesombongan telah menyusup ke dalam hati dan hidupnya, sehingga dia lupa untuk mengembalikan semua kemuliaan kepada Tuhan? Maksud saya, dia berdoa untuk hidupnya. Dia berdoa untuk kerajaan Israel ketika mereka dikelilingi oleh kerajaan Asyur. Dia berdoa, dia tidak hanya memiliki kesejahteraan pribadi untuk dirinya sendiri. Dia memiliki kesejahteraan pribadi untuk kerajaan. Dan ini di masa depan, mungkin dia tidak memiliki kesejahteraan pribadi karena itu sangat jauh, kita tidak tahu. Tapi kenapa Hizkia tidak berdoa? Dia tidak peduli tentang apa yang akan terjadi pada Yerusalem. Dia berkata, "Sungguh baik firman Tuhan." Tetapi terakhir kali firman Tuhan datang kepadanya bahwa dia akan mati, dia menentangnya dan dia berdoa begitu keras, sehingga dia mengubah firman Tuhan. Tuhan berubah pikiran karena dia. Kita hanya bisa menunjukkan satu fakta bahwa mungkin Hizkia murtad. Ketika dia sakit, dia berdoa. Ketika dia dikelilingi oleh pasukan, dia berdoa. Tapi sekarang dia hanya pasrah dengan kenyataan bahwa Yerusalem akan ditaklukkan. Ditawan, bangsanya akan ditawan ke negeri asing, dan dikebiri. Dan dia berkata, "Sungguh baik firman Tuhan." Dia sudah berhenti peduli. Mengapa? Apa yang terjadi? 2 Tawari 32 ayat 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Apa yang terjadi? Dia menjadi sombong. Dia menjadi sombong, dalam tanda kutip dengan semua yang dia capai. Tapi itu bukan dia, itu dari Tuhan. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Bagaimana dia membiarkan semua kesuksesan ini menguasai pikirannya? Mengapa Tuhan mengizinkan semua kesuksesan ini menimpanya? Yah, dia memenuhi kondisi kebangunan rohani dan Tuhan bersamanya dan Tuhan memberkati dia. Dan Tuhan tidak memberkati sehingga merugikannya. Beberapa orang kehilangan iman mereka karena mereka terlalu miskin. Orang-orang kehilangan iman mereka bahkan di antara mereka ketika berada di kelas menengah, bukan hanya orang kaya. Bukan hanya karena Tuhan memberkati dia, tidak. Teman-teman, kita dapat meninggalkan Tuhan pada tahap apapun, jika kita tidak menjadikannya pusat di hati dan kehidupan kita. Dan tidak peduli apakah Anda kaya atau miskin, kita akan memberikan pembenaran atau alasannya mengapa. Beberapa orang meninggalkan Tuhan karena mereka miskin. Beberapa orang meninggalkan Tuhan karena mereka kaya. Tapi teman-teman, Anda tahu, kita harus belajar untuk berhati-hati untuk selalu mengembalikan semua kemuliaan kepada Tuhan. Ketika orang kaya meninggikan hati manusia, mereka juga meninggikan kesombongan. Dan kekayaan bukanlah kejatuhan mereka, tetapi itu karena mereka berhenti menghabiskan waktu bersama Tuhan. Mungkin sebagian dari kita terlalu kaya. Anda harus kembali menjalani kehidupan normal. Hidup yang lebih tidak begitu makmur. Anda tidak perlu membeli bungalow atau mobil terbesar dan terkaya. Itu akan mengubah hati dan hidup Anda tahu itu. Teman-teman, seiring berjalannya waktu, kita harus belajar untuk hidup lebih sederhana. Lebih rendah hati, meskipun Tuhan telah memberkatimu lebih banyak lagi. Kita tidak tahu bagaimana sampai ke titik itu, tapi itu karena Hizkia sombong. Kedengarannya seperti Lucifer bukan? Dalam Yehezkiel 28 ayat 17, Alkitab mengatakan ini tentang Lucifer. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar,
kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Ya, Lucifer, yang paling dipuja dari semua malaikat, tangan kanan Tuhan. Dia adalah orang yang akan dibanggakan, karena semua yang telah Tuhan berikan padanya. Dia lupa untuk memusatkan pandangannya pada Kristus. Teman-teman, ini dapat terjadi pada siapapun di antara kita, jika kita kehilangan pandangan akan Yesus.